Tindakan kejam PKI tak cuma menyasar pada pejabat resmi pemerintah, aparat keamanan yang menolak gerakan komunis, hingga kalangan pondok pesantren tak luput menjadi sasaran kaum komunis, pimpinan Musso dan Amir Syarifuddin. Bukan serta-merta keputusan pembubaran PKI diambil oleh Maijen Soeharto selaku pengemban Supersemar. Juga bukan tanpa alasan para tokoh dan anggota PKI ditangkap dan ditindak tegas oleh masyarakat. Semua itu hanyalah akumulasi dari kegeraman masyarakat atas segala bentuk arogansi serta intimidasi dari anggota dan simpatisan PKI. Sejak tahun 1948, tepatnya setelah perjanjian Renville diratifikasi, masyarakat Indonesia yang Pancasilais merasa resah dan terganggu oleh aksi sepihak kaum komunis. Saat itu tokoh PKI yang bernama Amir Syarifuddin diberi kesempatan untuk mewakili Indonesia dalam perundingan dengan pihak Belanda. Tanpa berkonsultasi dengan para tokoh perjuangan lainnya, Amir Syarifuddin menyetujui pengakuan Belanda terhadap kedaulatan Republik Indonesia atas wilayah Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Sumatera. Penandatanganan perjanjian yang merugikan bangsa Indonesia itu mengundang kekecewaan mayoritas rakyat Indonesia. Kecuali itu juga mengundang pergolakan politik di internal bangsa Indonesia. Perwakilan dari PNI dan Masyumi sebagai representasi dari golongan mayoritas rakyat Indonesia mengutuk sikap lunak Amir Syarifuddin dalam perundingan dengan pihak Belanda, sehingga muncul mosi tidak percaya terhadap kabinet Amir Syarifuddin. Gejolak ini pula yang memicu jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin, di mana selanjutnya digantikan oleh kabinet Mohatta. Merasa tak puas atas jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin, maka di tahun itu juga kaum komunis melancarkan pemberontakan bersenjata, seraya mendeklarasikan berdirinya negara Soviet Indonesia. Pemberontakan itu selanjutnya diiringi dengan pembantaian yang dilakukan oleh PKI terhadap lawan politiknya, serta orang-orang yang dianggap sebagai penghalang bagi cita-cita PKI untuk mendirikan negara berideologi komunis. Tindakan kejam PKI tak cuma menyasar pada pejabat resmi pemerintah, aparat keamanan yang menolak gerakan komunis, hingga kalangan pondok pesantren tak luput menjadi sasaran kaum komunis, pimpinan Musso dan Amir Syarifuddin. Pemerintah Indonesia saat itu masih mengedepankan tindakan persuasif dalam menghadapi teror dari PKI FDR, mencoba berdialog guna menghindari perang saudara. Terlebih lagi di depan mata masih bercokol serdadu Belanda yang sedang mengkonsolidasikan kekuatan untuk melenyapkan Republik Indonesia. Namun Musso dan Amir Syarifuddin justru menggerakkan milisinya dengan menghadirkan kebijakan super duper aneh, di mana masyarakat yang berdomisili di wilayah kekuasaan FDR dilarang memiliki uang lebih dari 450. Jika kedapatan memiliki uang lebih banyak dari jumlah yang ditentukan, maka uang itu akan dirampas oleh PKI dengan dalih untuk membiayai perjuangan. Habis juga kesabaran Bung Karno, sehingga terlontar opsi tegas yang meminta masyarakat untuk memilih antara Soekarno-Hatta atau berpihak kepada Musso. Rakyat ternyata lebih memilih Soekarno-Hatta, dan operasi penumpasan kudeta PKI Madiun digelar. Musso dan Amir Syarifuddin berhasil ditangkap dan ditembak mati.
Pasca gagalnya kudeta PKI Madiun, kaum muda komunis di bawah pimpinan Aidit mengambil peran lebih dominan dalam struktur organisasi PKI yang baru dengan memanfaatkan amnesti dari Presiden Soekarno. Sejak itu Aidit memproklamirkan metode perjuangan baru PKI yang lebih mengedepankan jalur politik ketimbang perjuangan bersenjata. Namun watak PKI tetaplah sama. Kekerasan menjadi tonggak perjuangannya dalam menegakkan komunisme sebagai ideologi bangsa. Secara perlahan, Aidit menggerakkan para pengikutnya di berbagai daerah untuk melakukan aksi-aksi sepihak terhadap lawan politiknya. Berdalih menjalankan land reform, sayap politik PKI yang bernama BTI mulai memprovokasi masyarakat. Masyarakat diajak merebut tanah milik negara atau korporasi asing di seluruh wilayah Indonesia. Dalam aksinya, BTI PKI mengedepankan teror penggerahan massa demi bisa merampas tanah milik lawan politiknya. Semoga bermanfaat.